Baik, kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi keahlian TKJ tahun 2019 untuk paket 3. Di sini perangkat-perangkat sudah kita rangkai menurut topologi yang sudah digambarkan pada soal. Ether 1 ke internet, kemudian Ether 2 dari router boot terhubung ke PC klien atau PC non hotspot. Baik, setelah kita hubungkan, maka kita konfigurasi dari PC client wire atau non hotspot. Kita meremote atau menggunakan aplikasi Winbox untuk membuka atau mengakses router. Buka Winbox, kemudian di sini kita perhatikan soal kembali, itu soal paket 3. Dari skema soal, di sini sistem operasi yang digunakan adalah Mikrotik. Saya menggunakan router boot 951 UI. Setelah kita pastikan routernya, kita konfigurasi IP address untuk Ether 1 sesuai ISP. Di sini saya menggunakan konfigurasi DHCP client agar Ether 1 memperoleh IP address secara otomatis dari router yang ada di atasnya. Pastikan status bound untuk memastikan bahwa router bot sudah menerima IP address DHCP. Di sini kita cek IP address-nya adalah 192.168.137.120. Itu IP address untuk Ether 1. Selanjutnya pada poin kelima, gateway. Sini kita masuk ke menu IP routes. Di sini tidak perlu kita setting IP gateway secara manual karena sudah secara otomatis terdeteksi karena kita tadi menggunakan IP address DHCP client untuk Ether 1. Selanjutnya masuk ke poin 2. Jadi di sini susunannya tidak berurut. Kita buat menu IP DNS. Di sini juga IP DNS sudah terdeteksi yaitu 192.168.137.1. Di sini cukup kita menambah centang allow remote request, apply, lalu oke. Kemudian bagian ketiga NAT. Di sini NAT kita konfigurasi dengan yes, masuk ke tab NAT, kemudian kita add. Pada bagian chain diisi source NAT. Kemudian pada out interface kita berikan IP dari internet yang melewati Ether 1. Selanjutnya pada tab action kita buat masquerade agar seluruh IP lokal memperoleh akses melalui IP internet atau IP publiknya. Di sini kita perhatikan actionnya masquerade, chainnya source NAT, dan out interface adalah Ether 1. Kita tutup. Selanjutnya kita konfigurasi IP di Ether 2. Menu IP, address, add, kita tambah. IP di Ether 2 adalah 192.168.10.1 prefix 24 sesuai dengan soal. Ini akan menuju ke klien yang menggunakan kabel. Kemudian di sini DHCP servernya tidak disetting. Di sini kita hanya mengecek
konfigurasi DHCP untuk server di Ether 2. Di sini tidak ada setting, masih kosong. Kita tutup. Karena tidak dikonfigurasi DHCP server untuk klien kabel, maka untuk PC klien via kabel kita setting IP-nya secara manual. IP-nya mengikuti segmen di Ether 2, 192.168.10, misalnya kita buat 2 di sini. Gateway-nya 192.168.10.1. DNS pertama kita samakan dengan gateway. Kemudian DNS kedua kita buat saja, di sini saya menggunakan tethering dari PC, maka 192.168.1371. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita uji menggunakan terminal. Ping Google, pastikan sudah reply yang menunjukkan bahwa router sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya untuk klien kita uji apakah sudah connect ke internet menggunakan aplikasi CMD. Kita gunakan ping 192.168, maaf, ping google.com. Di sini ada request time-nya pada bagian langkah keempat, tapi tidak masalah. Sudah kita uji kembali dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita konfigurasi firewall untuk memblokir situs YouTube untuk klien di Ether 2. Kita masuk kembali ke firewall. Kemudian kita di sini menggunakan layer 7 protokol. Kita add, kita masukkan namanya sembarang, yaitu di sini kita buat YouTube. Kemudian pada reject-nya kita buat nama URL-nya yaitu youtube.com. Apply, oke. Selanjutnya dari layer 7 ini kita berikan rule melalui rule filter. Nah, di bagian general chain-nya kita buat forward. Kemudian protokolnya kita buat TCP. Selanjutnya in interface-nya adalah menggunakan Ether 2 yang terhubung pada jaringan kabel, maka kita pilih Ether 2. Kemudian destination port-nya kita gunakan 443. Lalu di bagian advance-nya, layernya kita tambah tadi yang kita buat yaitu YouTube. Kemudian action-nya kita drop, yaitu apabila sudah mengakses YouTube, jaringannya kita drop sehingga tidak bisa mengakses. Oke, ada 6 komponen di sana. Di sini tampak 5. YouTube layernya tidak terlihat di sini. Setelah kita konfigurasi filternya, sekarang coba kita uji langsung dari PC klien kabel. Pertama tes menggunakan browser untuk koneksi ke Google. Tampak di sini koneksi ke internet ke Google berfungsi dengan baik. Kemudian saya di sini mencoba membuka blog saya, apakah ada koneksi. Nah, ternyata berfungsi, artinya klien PC di sini via kabel atau melalui Ether 2 sudah berfungsi untuk mengakses jaringan internet. Bagaimana dengan akses ke YouTube? Sekarang kita tes, buka youtube.com. Tampak di sini tidak bisa mengakses YouTube. Sekarang kita cek coba dari firewall apakah ada paket akses melalui YouTube tadi. Tampak di sini ada pergerakan bytes-nya.
ketika mengakses YouTube, hanya saja YouTube tidak ditampilkan. Ini menunjukkan bahwa fungsi filter untuk memblokir URL YouTube sudah berjalan dengan baik. Di sini saya tampilkan sekaligus tampilan di firewall filter ruler dengan kita buka browser. Kita coba kembali apakah ada perubahan bytes. Nah, di sini ada perubahan byte, itu berarti koneksi ke YouTube bisa berjalan, hanya tidak bisa diakses melalui browser. Baik, berarti filter untuk YouTube sudah berhasil kita konfigurasi. Ya, 2 tab jendela browser kita tes kembali apakah masih bisa mengakses YouTube. Ternyata tidak bisa juga. Kita lanjutkan ke konfigurasi berikutnya, yaitu hotspot. Hotspot di sini kita menggunakan wireless yang ada di dalam router. Langkah pertama tadi kita aktifkan dulu interface WLAN-nya. Setelah kita aktifkan interface WLAN-nya, baru kita berikan IP address sesuai dengan soal, yaitu 192.168.20.1/24. Itu interface-nya WLAN 1. Setelah kita konfigurasi, selanjutnya kita beri nama SSID-nya. Kita copy saja dari soal, masuk kembali ke interface, kemudian double klik WLAN 1. Pada tab wireless kita rubah modenya menjadi AP bridge, kemudian bandnya kita pilih yang mempunyai kompatibilitas yang lebih banyak, yaitu BGN. Selanjutnya di bagian SSID-nya kita pastikan tadi nama SSID yang kita copy dari soal. Pada bagian WPS mode kita disable saja agar tidak perlu lagi nanti memasukkan nomor-nomor PIN untuk setiap klien yang connect ke wireless atau ke hotspot. Jika sudah, kita apply OK. Di sini security tidak perlu kita buat karena menggunakan hotspot, security-nya nanti per user. Kita cek apakah sudah muncul dari klien wireless, SSID-nya sudah nampak, ada alamat, ada nama peserta hotspot. Selanjutnya kita atur hotspot configuration-nya. Kita masuk ke IP hotspot, kemudian kita pilih hotspot setup. Interface-nya kita pilih menggunakan WLAN.
Lalu area networknya adalah 192.168.21. Masquerade networknya kita uncentang. Kemudian address poolnya sesuai dengan soal, mulai dari 192.168.22 hingga 192.168.20.100. Kita masukkan di dalam konfigurasi hotspot. Kita pilih, kita hapus 254 ganti menjadi 100, lalu next. Sertifikatnya pilih non, kemudian IP SMTP-nya default, dan servernya kita masukkan. Jika tidak muncul secara otomatis, kita masukkan DNS yang sudah ada di konfigurasi awal tadi, yaitu 192.168.1371. Kemudian di sini kita tambah satu lagi, yaitu menggunakan DNS dari Google 8888. Kemudian DNS name-nya ini sesuai soal. DNS name-nya adalah nama sekolah. Nama sekolah kita di sini saya menggunakan sekolah tempat saya mengabdi, SMKN Binaan Propsu.sch.id. Ini adalah alamat untuk login bagi user hotspot nanti. Next, kemudian adminnya untuk user. Di sini kita buat yang pertama admin, passwordnya 1234556. Selesai konfigurasi hotspot, interface IP pool dan sebagainya. Selanjutnya kita rubah tampilan halaman login dari hotspot. Tampilan halaman login kita tambah dengan selamat datang di hotspot nama sekolah. Kita masuk ke menu file, kita cari file name-nya hotspot/login.html. File ini kita modifikasi dengan terlebih dahulu mengkopikannya dari router ke komputer. Di sini saya letakkan saja di drive D. Kita drop pastekan ke drive D. Kita drag. Nah, sehingga nanti di harddisk komputer tampil file login. Sini kita buka, kita bisa membukanya, mengkonfigurasi dengan menggunakan editor, apakah Notepad, Dreamweaver atau Notepad++. Di sini kalau saya menggunakan Notepad, isinya berantakan, maka saya lebih senang menggunakan Notepad++. Maka saya buka dengan menggunakan Notepad++, sehingga tampilannya lebih rapi dibanding Notepad tadi. Yang kita edit di sini kita tambahi dengan soal tadi, yaitu selamat datang di hotspot SMK. Maka saya cari saja, kita cari Latpiski. Nah, di sini Latpiski kita ganti menjadi selamat datang. Kita hapus Latpiskinya. Kemudian kita ganti dengan permintaan soal, yaitu selamat datang di hotspot sekolah SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara. Di sini nanti kita beri sedikit animasinya, yaitu tampilannya berjalan dari kanan ke kiri. Maka di sini kita apit kalimat selamat datang ini dengan animasi marquee. Nah, cara penulisannya di awal kalimat kita tambahi. Di sini saya buat dulu H1 untuk ukuran huruf di pangkal kalimat, kemudian kita tambahi animasi marquee.
kemudian di ujung kalimat kita tutup dia dengan marquee dan H1. Jangan lupa tanda slash-nya untuk di bagian ujung kalimat yang akan diberi animasi atau kalimat selamat datang ini. Jika sudah, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita cek kembali di komputer. Kita coba buka dengan menggunakan browser, contohnya Firefox. Seperti apa tampilannya? Maka nanti tampilannya kira-kira seperti ini. Ada tampilan selamat datang. Kemudian ada kolom login, di situ tidak kita rubah. Jadi hanya tampilan selamat datang, mengubah sedikit script di login hotspotnya. Setelah kita berhasil dikonfigurasi, kita rubah, maka kita pastikan kembali ke router bot. Kita drag dan pastikan ke router bot sehingga menimpa file login yang lama. Selanjutnya kita membuat user. Ada dua profile untuk user hotspot. Pertama user untuk guru, profile guru dan profile siswa. Masing-masing bandwidth-nya adalah 256 kbps untuk upload dan download. Pertama kita buat dulu profil untuk guru. Masuk ke tab profile user, name-nya pilih, ketikkan guru. Kemudian rate-nya atau bandwidth-nya kita batasi, upload dan download-nya 256 per 256. Artinya 256K per 256K, artinya download dan upload-nya sama dibuat. Oke. Selanjutnya setelah profil guru kita buat usernya. Nama usernya adalah guru. Passwordnya juga guru. Masuk kembali ke Winbox, masuk menu tab user. Pada bagian username-nya pertama pilih dulu servernya nanti kita pilih hotspot 1, nama usernya guru, passwordnya guru, kemudian profilnya kita pilih profil guru, apply. Oke. Selanjutnya kita buat profile untuk siswa. Bandwidth-nya, download dan upload-nya 256 kbps. Masuk ke tab user profile, add, name-nya kita beri nama siswa. Kemudian rate-nya kita buat 256K, tag-nya juga berikan 256K. Lalu apply dan oke. Sekarang kita tambahi user untuk profil siswa. Nama usernya juga siswa, passwordnya juga siswa. Masuk tab user, add. Servernya nanti kita pilih hotspot 1, name-nya siswa, passwordnya siswa, kemudian profilnya kita pilih siswa, apply, oke. Ya, ada tadi kelupaan, nama servernya tadi hotspot 1 untuk siswa dan guru. Nah, di sini konfigurasi user hotspot sudah kita buat. Selanjutnya kita buat bypass alamat, yaitu bypass ke alamat URL BNSP. Tujuannya adalah
agar user yang tidak mempunyai akses hotspot, yang tidak mempunyai user hotspot masih bisa mengakses alamat BNSP. Caranya tadi dari Wallet Garden, servernya pilih hotspot, kemudian destination hostnya kita tambahi BNSP Indonesia. Pastikan tidak pakai HTTP atau pakai www. Hilangkan www dengan HTTP-nya. Jadi hanya BNSP. Apply OK. Sekarang kita dari PC client wireless. Pastikan wirelessnya sudah, WiFi-nya sudah menyala, wireless PC client-nya sudah menyala. Kemudian kita konekkan ke SSID hotspot. Nah, sebelum kita masukkan user, kita tes menggunakan alamat BNSP. Apakah bisa connect ke BNSP? Di sini ternyata kita bisa connect, bisa mengakses halaman BNSP Indonesia tanpa terlebih dahulu menggunakan user hotspot. Kita uji ke Google apakah bisa. Ternyata ke Google tidak bisa mengakses karena belum ada akses hotspot. Berarti fungsi bypass tadi sudah berjalan dengan baik. Konfigurasi bypass menggunakan wallet tadi sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke hotspot dengan memasukkan alamat sekolah, yaitu SMK Binaan propsu.sca.id. Pastikan di sini halaman loginnya sudah tampil selamat datang yang sudah kita edit tadi di halaman loginnya. Kemudian masukkan username-nya. Di sini menggunakan username hotspot guru, dan di situ pastikan sudah berhasil untuk connect. Jika sudah memasukkan user berhasil, selanjutnya kita akses internet. Buka Google atau alamat URL lainnya. Nah, di sini tampilan akses ke internet sudah berjalan dengan baik. Demikianlah pembahasan untuk konfigurasi untuk UKK paket 3 TKJ tahun 2019. Terima kasih.